Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi yang berjudul Strategi Pemecahan Masalah Matematika, Make a Table and/or Graph. Next. Adapun anggota dari kelompok 8 yaitu yang pertama ada Anissa Febriana Maulida Pratama, NIM 140142024 Yang kedua ada Rizka Kartika Ningrum, NIM 140142024 Dan yang ketiga ada saya sendiri, Siti Mufidah Nur Afifah, NIM 140142024 Pokok pembahasan yang akan kita bahas pada materi strategi pemecahan masalah matematika Make a Table and/or Graph, yaitu yang pertama, pengertian strategi pemecahan masalah, yang kedua, pengertian dan tujuan strategi pemecahan masalah matematika Make a Table and/or Graph dan contoh soal, dan yang terakhir ada cara pembelajaran strategi pemecahan masalah matematika Make a Table and/or Graph. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Rizka. Selanjutnya yaitu mengenai strategi pemecahan masalah matematika. Pemecahan masalah merupakan suatu proses mengatasi kesulitan yang dihadapi untuk mencapai suatu tujuan yang hendak dicapai. Untuk dapat memberikan batasan tentang definisi pemecahan masalah, khususnya bidang matematika. Pemecahan masalah juga bisa diartikan sebagai suatu usaha untuk menemukan jalan keluar dari suatu kesulitan atau masalah yang tidak rutin sehingga masalah tersebut tidak lagi menjadi masalah lagi. Strategi pemecahan masalah matematika Make a Table and/or Graph itu adalah strategi pemecahan masalah matematika Make a Table and/or Graph adalah strategi yang dilakukan dengan mengubah informasi yang ada dalam soal disajikan dalam bentuk tabel dan atau grafik. Tujuannya membantu mempermudah peserta didik untuk melihat pola dan memperjelas informasi yang hilang. Dengan kata lain, strategi ini sangat membantu dalam mengklasifikasi dan menyusun informasi atau data dalam jumlah besar. Berikut adalah contoh soalnya. Nomor 1, di dalam suatu pembelajaran matematika yang menggunakan metode diskusi dibagi ke dalam 5 kelompok, yaitu kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Setiap wakil kelompok diminta untuk menyajikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Budi menyajikan pertama kali, dan Tia menyajikan laporannya yang terakhir. Sedangkan Rudi menyajikan laporannya lebih dahulu dari Tia. Ani melaporkan setelah Budi, tetapi sebelum Rudi dan Andi mendapat kesempatan pada urutan ketiga. Berada di kelompok berapakah Rudi? Nah, untuk mempermudah dan mengingat dan mengidentifikasi informasi, kita perlu memerlukan tabel. Tabel menjadi salah satu cara untuk menyajikan data dalam soal secara rinci dan jelas. Berikut tabelnya. Telah diketahui kelompok 1 ada Budi, kelompok 2 ada Ani, kelompok 3 ada Andi, kelompok 4 ada Rudi, dan kelompok 5 ada Tia. Setelah dipetakan dalam tabel, maka kolom yang masih kosong adalah kolom 4, yaitu diisi oleh Rudi. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Anissa. Dikarenakan Anissa terkendala jaringan, maka contoh soal yang kedua yaitu suatu pusat perbelanjaan menawarkan
potongan rupiah untuk pembelian lebih dari satu kemeja, blus, dan celana. Harga setiap satu potongan pakaian adalah Rp50.000. Jika membeli 2 potong pakaian, harga masing-masing pakaian Rp45.000. Jika membeli 2 potong pakaian, harga masing-masing potong pakaian Rp40.000. Dan apabila membeli lebih dari 3 potong pakaian, harga masing-masing potong pakaiannya itu Rp40.000. Apa yang kamu perhatikan tentang biaya pakaian? Jika jumlah potong pakaian yang dibeli meningkat, untuk menyelesaikan soal tersebut dapat digunakan tabel dan grafik biaya 1-5 potong pakaian. Berikutnya akan dijelaskan oleh Anissa. Anissa, bisa? Terima kasih Rika. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan. Next slide. Jadi, banyak pakaian satu dengan harga reguler Rp50.000 dan harga jual Rp50.000. Kemudian, banyaknya pakaian kedua, harga regulernya Rp100.000 dan harga jualnya Rp90.000. Banyaknya pakaian ketiga dengan harga reguler Rp150.000 dengan harga jual Rp120.000. Dan banyaknya pakaian keempat, harga reguler Rp200.000 dengan harga jual Rp160.000. Dan banyaknya pakaian 5, harga regulernya Rp250.000 dan harga jualnya Rp200.000. Next. Dari tabel grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa harga pakaian akan semakin murah jika jumlah potong pakaian yang dibeli semakin banyak. Cara membelajarkan strategi pemecahan masalah matematika make a table and or graph, yaitu dengan cara mengarahkan kepada aktivitas siswa dalam mengorganisasikan dan merekam data ke dalam sebuah tabel atau grafik. Selanjutnya, siswa akan menemukan sebuah pola serta menemukan informasi yang tidak lengkap. Penggunaan tabel sangat efektif dalam melakukan klasifikasi serta menyusun sejumlah data, sehingga apabila nanti timbul permasalahan terkait dengan data, akan dengan mudah dijelaskan kembali. Berikut model 4 langkah strategi pemecahan masalah menurut Polya. Pertama, memahami masalah. Kedua, menyusun rencana yang bisa dipakai untuk memecahkan masalah. Ketiga, menjalankan rencana. Dan yang terakhir, melihat kembali atau melakukan refleksi terhadap selesaian yang diperoleh. Ya, sekian pemaparan materi dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.